حي على الفلاح. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kita, dan dengan nikmat hidayah tersebut alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Kabair. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan senantiasa mencari ilmu syar'i sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal ini tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Ibadah dengan melaksanakan ketaatan, salat, dan ibadah dengan melaksanakan atau ibadah dengan mencari ilmu. Mencari ilmu dan ibadah harus terus berjalan. Karena kita beribadah itu harus berdasarkan ilmu. Kita beragama harus berdasarkan ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Dengan ilmu kita bisa mengetahui bagaimana kita beribadah sesuai dengan tuntunan. Maka jangan pernah kita meninggalkan majlis-majlis ilmu. Dimanapun ketika ada majlis ilmu yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka hendaknya kita duduk mendengar, belajar sebagaimana perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian duduk di taman-taman tersebut. Taman-taman surga itu adalah halaqah-halaqah dzikir, halaqah-halaqah Al-Quran, termasuk halaqah-halaqah ilmu. Para hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, kajian kita masih membahas kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita sudah memasuki dosa besar yang ke-59, yaitu mengajak kepada kesesatan atau memberikan contoh jalan hidup yang buruk. Mengajak kepada kesesatan atau memberikan contoh jalan hidup yang buruk. Ini dosa besar yang ke-59, ya.
Sebelumnya, dosa besar yang ke-58 adalah mencela kaum Ansar secara umum. Dan ini masih terkait dengan dosa besar yang ke-57, mencela para tokoh sahabat. Dosa besar yang ke-59 ini, at-tasi' wal khamsun, mengajak kepada kesesatan atau memberikan contoh keburukan. Kesesatan itu apa yang bertentangan dengan syariat. Itu definisi sesat. Jika bertentangan dengan syariat, ya berarti sesat, bertentangan, berlawanan. Namun yang sesuai itu namanya ketaatan. Ketaatan itu al-muwafaqah. Kesesatan al-mukhalafah. Jadi menyelisihi ketentuan syariat. Kesesatan bisa terjadi pada pemikiran maupun perbuatan. Siapa yang mengajak pemikiran kepada pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bertentangan dengan akidah Islam, maka dia telah mengajak manusia kepada kesesatan. Mereka yang mengajak kepada sekulerisme, mengajak kepada liberalisme, mengajak kepada pemikiran-pemikiran yang sesat yang lain, atau mengajak pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dalil-dalil yang terkait dengan dosa besar yang ke-59 ini, di antaranya apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Riwayat Muslim. Barang siapa yang mengajak kepada suatu kesesatan, dhalalah, maka dia menanggung dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Hal itu tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosa orang yang mengikuti kesesatannya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti tersebut. Jadi yang mengajak mendapatkan dosa dari yang mengikuti juga dosanya tidak berkurang. Dan dosa yang diterima oleh orang-orang yang mengajak kepada kesesatan ini tidak hanya berhenti sampai di dunia, tapi dosanya juga akan mengalir ke rekening keburukannya ketika orang yang mengajak itu sudah meninggal dunia, kalau kesesatannya masih dilestarikan oleh para pengikutnya dan dia belum bertaubat kepada Allah. Yang mengajak belum bertaubat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan contoh keburukan, sanna sunnatan sayyi'ah, memberikan contoh keburukan, maka dia menanggung dosanya, dosa dia dan dosa orang-orang yang mencontoh perbuatannya. Jadi dia menanggung dua dosa, dosanya dia sendiri, perilaku memberi contoh keburukan itu dosa, dan dia akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya.
tanpa mengurangi sesuatu pun dari dosa-dosa mereka, min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi sesuatu pun dari dosa-dosa mereka, tidak mengurangi dosa-dosa pengikutnya, yakni pengikutnya mendapatkan dosa, sempurna dosanya, dan yang mengajak mendapatkan dosa yang berlipat, dosanya dia dan dosa pengikutnya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa fi ba'dil alfat, dan di sebagian lafaz hadis disebutkan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Maka salah satu bentuk kesesatan itu adalah perbuatan bid'ah. Apa perbuatan bid'ah itu? Perbuatan bid'ah itu perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah, tidak sejalan dengan tuntunan Nabi, namun dianggap bagian dari agama. Itu bedanya bid'ah dengan maksiat. Sebetulnya bid'ah termasuk maksiat, tapi bid'ah itu lebih pada pengakuan pelakunya bahwa ini bagian dari agama, namun bukan bagian dari agama. Dengan bahasa lain, memasukkan sesuatu pada agama yang itu bukan bagian dari agama, tapi diklaim sebagai agama. Dan itu termasuk kesesatan berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lafaz kullu bid'atin dhalalah ini juga sering disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau. Ya. Jadi jangan alergi dengan kata-kata ini, Pak. Sebagian umat Islam alergi kalau dengar kata-kata kullu bid'ah, iki Wahabi wong iki. Loh ya apa? Ya belajar. Ya. Namun tetap kita harus proporsional dan harus hati-hati dalam mendefinisikan bid'ah. Ya. Itu harus merujuk kepada keterangan para imam-imam, ulama-ulama kita. Jadi jangan sampai jatuh pada sikap berlebihan dalam mendefinisikan bid'ah atau sikap meremehkan. Seolah-olah kita ini sesuka kita beragama, boleh kita menambah, mengurangi sesuka kita. Tidak benar. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin a'azzallahu ayyakum, itu dalil-dalil yang disebutkan oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair, yang ini menegaskan akan besarnya dosa orang-orang yang mengajak atau menjadi contoh keburukan. Maka hati-hati kita sebagai seorang muslim ketika kita mengajak orang untuk melakukan satu tindakan, satu perbuatan, atau mengikuti satu pemikiran, pastikan itu tindakan dan pemikiran yang sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai itu bertentangan dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Resikonya terlalu berat. Kita ini menanggung dosa kita sendiri saja sudah agak kuat, Pak. Apalagi menanggung dosa para pengikut kita. Ya. Termasuk saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan, ini termasuk juga adalah kita jangan pernah menyebarkan video-video, tayangan-tayangan yang di situ ada wanita-wanita yang membuka aurat, penyanyi-penyanyi yang membuka aurat, film-film. Kalau kita belum bisa meninggalkan itu, jangan ngajak-ngajak orang. Sampaikan kepada keluarga kita, Pak. Terkadang itu ada lagu-lagu, musik-musik itu, di dalamnya ada wanita mengumbar aurat, lalu disebarkan, ini ada lagu baru, ada film baru. Allahu Akbar. Dikiranya tidak ada konsekuensi apa-apa.
Ketika kita menyebarkan keburukan atau sesuatu yang membuat orang berbuat dosa gara-gara kita, kita akan menanggung dosanya dia sampai kita meninggal dunia. Jadi hati-hati, Pak. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berbuat. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang berlipat, kebalikan dari dosa ini, sebarkan kebaikan-kebaikan. Ajak manusia untuk berbuat baik. Sebagaimana baginda Muhammad SAW mengatakan, bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat baik tersebut. Kalau ingin ngajak orang ngaji. Ngajak orang untuk berbuat baik. Ngajak orang untuk berperilaku baik. Kalau kita ingin memberi berikan contoh yang terbaik. Dan ma'asyiral muslimin, peringatan ini juga peringatan bagi kita selaku orang tua. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memberi contoh keburukan kepada anak-anak kita. Yang anak-anak kita akhirnya mengikuti keburukan kita, itu dosanya lebih berat. Kenapa? Karena orang tua itu tanggung jawabnya besar. Jangan sampai orang tua bermaksiat di depan anak-anaknya, atau terang-terangan mengajak anaknya berbuat maksiat kepada Allah. Maka kita harus hati-hati dalam berbuat dan bertindak. Isi hidup ini dengan kebaikan, Pak, dan ini juga peluang bagi kita untuk menambah kebaikan, yakni menjadi contoh-contoh kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Ini dosa besar yang ke-59, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengajak manusia kepada kebaikan dan memberi contoh kepada kebaikan. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.